Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Aulia Hamidah dengan NIM 220512040005 dari kelas Teknik Informatika A 2022. Di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi berjudul Analisis Perbandingan Algoritma Klasifikasi untuk Mendeteksi Resiko Stres, Depresi, dan Kecemasan dari Dataset Kesehatan Mental. Latar belakangnya yaitu kesehatan mental telah menjadi isu global dengan depresi, stres, dan kecemasan meningkat pesat. WHO mencatat lebih dari 264 juta orang mengalami depresi. Stres kronis yang tidak ditangani beresiko memicu masalah psikologis dan fisik. Teknologi informasi memungkinkan pemanfaatan data kesehatan mental untuk mendeteksi resiko gangguan tersebut melalui algoritma klasifikasi. Algoritma seperti Decision Tree, Random Forest, SVM, dan Naive Bayes sering digunakan dalam analisis ini, tetapi tantangan seperti ketidakseimbangan data, kompleksitas, dan bias masih sering ada. Di Indonesia, peningkatan gangguan mental di kalangan remaja dan dewasa memerlukan solusi berbasis teknologi untuk mitigasi resiko. Penelitian ini mengeksplorasi perbandingan kinerja beberapa algoritma klasifikasi dalam mendeteksi resiko stres, depresi, dan kecemasan. Rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, bagaimana kinerja algoritma klasifikasi dalam mendeteksi risiko, depresi, dan kecemasan. 2. Algoritma klasifikasi mana yang memiliki akurasi, presisi, dan recall terbaik. 3. Faktor dalam dataset apa yang paling mempengaruhi akurasi deteksi risiko. Keempat, apakah terdapat perbedaan performa signifikan antara algoritma seperti Decision Tree, Random Forest, SVM, dan Neural Network. Untuk tujuan penelitiannya ada 4. Yang pertama, menilai kinerja berbagai algoritma klasifikasi dalam mendeteksi resiko kesehatan mental. Yang kedua, mengidentifikasi algoritma dengan akurasi, presisi, dan recall terbaik. Ketiga, menentukan faktor dalam dataset yang memengaruhi akurasi deteksi. Yang keempat, membandingkan performa algoritma klasifikasi dalam analisis dataset kesehatan mental. Manfaat penelitiannya ada 2, yaitu yang pertama teoritis, menambah pengetahuan dalam ilmu data dan AI terkait kesehatan mental. Yang kedua praktis, membantu pengembangan aplikasi teknologi untuk deteksi dini resiko kesehatan mental dan mendukung pengambilan keputusan bagi tenaga kesehatan. Batasan penelitiannya ada 3. Yang pertama, dataset terdapat pada data yang tersedia publik atau terbatas, yang mungkin tidak mencerminkan populasi luas. Yang kedua, algoritma yang digunakan hanya beberapa jenis dengan pengaturan parameter yang mungkin tidak optimal. Yang ketiga, analisis terbatas pada metrik seperti akurasi, presisi, recall, advanced score, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal. Penelitian terdahulunya, beberapa peneliti sebelumnya mengkaji perbandingan algoritma klasifikasi. Yang pertama adalah Zulfahmi, meneliti perbandingan algoritma SVM dan KNN dalam mendeteksi depresi mahasiswa menggunakan dataset dari Kaggle. Hasil menunjukkan kedua algoritma memiliki akurasi tinggi meskipun nilai spesifik tidak disebutkan. Yang kedua, Davan Fadila menggunakan dataset kualitas tidur untuk mendeteksi tingkat stres dengan algoritma KNN, Decision Tree, dan SVM. Semua algoritma menunjukkan kinerja baik, namun tanpa nilai akurasi spesifik. Yang ketiga, Rahayu menggunakan dataset Twitter untuk mendeteksi depresi dan kecemasan dengan algoritma Decision Tree, Random Forest, Naive Bayes, dan KNN. Random Forest memberikan kinerja terbaik dengan akurasi 81,25% dan F1 score 85,71%. Landasan teorinya sendiri yaitu klasifikasi dalam pembelajaran mesin adalah proses pengumpulan data ke dalam kategori berdasarkan pola dari dataset. Dalam kesehatan mental, klasifikasi digunakan untuk menganalisis dan memprediksi resiko stres, depresi, dan kecemasan menggunakan algoritma seperti Decision Tree, Random Forest, SVM, dan KNN. Proses klasifikasi melibatkan prapemrosesan data, pelatihan model, dan pengujian menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, untuk algoritma klasifikasinya yaitu ada logistic regression, Decision Tree, SVM, Naive Bayes, KNN, dan Neural Network. Aplikasinya yaitu deteksi resiko kesehatan mental, analisis sentimen, dan identifikasi penipuan. Evaluasinya tersendiri menggunakan akurasi, presisi, recall, event score, dan ROC dan AUC. Deteksi resiko kesehatan mental melibatkan identifikasi individu yang mungkin mengalami gangguan mental melalui analisis data seperti survei, biometrik, media sosial. Pembelajaran mesin digunakan untuk klasifikasi resiko.
Dataset sendiri mengandung skor kuesioner, pola tidur, demografi, dan aktivitas digital. Model deteksinya yaitu model statistik, pembelajaran mesin, dan NLP untuk analisis teks. Aplikasinya yaitu chatbot berbasis AI, wearable device, aplikasi berbasis web. Nah, pengolahan data set kesehatan mental ini meliputi pemrosesan data, meliputi pembersihan data, penanganan missing value, dan normalisasi. Proses validasi seperti key vault, cross validation, penting untuk meningkatkan akurasi model. Nah, karakteristik dataset sendiri yaitu ada multivariat, format beragam, missing values, dan ketidakseimbangan kelas. Proses pengolahan yaitu pembersihan data, transformasi, reduksi, dimensi, dan fitur selection. Untuk evaluasi model klasifikasi, menggunakan metrik seperti akurasi presisi, recall, Evans score, dan AUC untuk memahami performa model dalam klasifikasi data, yaitu ada metode evaluasi dan keterbatasan. Metodologi penelitian ini digunakan untuk membandingkan algoritma klasifikasi dalam mendeteksi resiko stres, depresi, dan kecemasan dalam dataset kesehatan mental. Desain penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan eksperimen komparatif untuk membandingkan performa algoritma klasifikasi seperti SVM, random forest, dan logistik regression. Sumber datanya sendiri diambil dari dataset kesehatan mental yang tersedia secara publik seperti dataset kesehatan mental di tempat kerja, dataset depresi dan kecemasan, serta dataset tambahan dari repositori online seperti Kaggle. Nah, teknik pengumpulan datanya, dataset diunduh dari repository dan melalui validasi struktur data, pembersihan, dan transformasi format jika diperlukan. Proses pengolahan data meliputi pembersihan data, transformasi data, dan fitur selection. Untuk teknik analisis data sendiri ada algoritma klasifikasi menggunakan SVM, RF, dan LR, evaluasi model menggunakan akurasi presisi, recall, Evans score, ada validasi model menggunakan key vault dan cross validation. Alat dan perangkat yang digunakan yaitu bahasa pemrograman Python, platform Jupyter Notebook atau Google Colab, serta perangkat keras dengan prosesor i5 dan RAM 8 GB. Prosedur penelitian sendiri ada 5 tahap. Yang pertama tahap persiapan, tahap pengolahan data, tahap eksperimen, tahap analisis, dan tahap pelaporan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.